depan ini merupakan rumpun pohon bambu, lumayan lebat ini. Dan katanya kalau rumpun bambu itu suka buat sarang genderuwo gitu, bener nggak sih? Di mana mas? Ya di sini. Di sini, di pohon ini ya? Iya. Nyandar di pohon ini katanya ya? Iya, nyadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kembali akan mengeksplor suasana malam di kampung. Tapi malam ini saya nggak sendirian. Saya ditemani sama Akamsi atau anak kampung sini, karena saya udah janjian pengen mengeksplor di kampung ini. Ayo mas, yuk. Nah ini teman saya yang merupakan asli kampung sini. Oke mas, kenalan dulu mas. Ya. Namanya siapa mas? Mas Anasir. Mas Anasir, oke Ya. Mas Anasir. Nah nanti saya ceritakan kenapa saya sama Mas Anasir. Dan ini di depan ini merupakan rumah kosong. Ya mas ya, rumah kosong kan ini? Iya ya. Rumah kosong karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Nah ini dibiarkan kosong aja. Dan katanya menurut cerita dari warga setempat, dulu rumah ini buat rumah apa namanya, genderuwo ya? Iya, genderuwo. Genderuwo, benar itu? Iya, benar. Oh. Ya itu cerita dari warga setempat buat rumah genderuwo setelah rumah ini kosong gitu. Tapi nggak tahu nih sekarang apa masih atau enggak. Dan di bawah itu juga ada rumah kosong. Coba kita ke bawah yuk. Ayo. Oke. Wah, jalannya mantap. Nikung. Nah ini dia rumah yang kosong. Sepertinya sudah lama kosong nih. Udah lama belum? Lama. Udah lama? Iya. Oh. Orangnya kemana? Orangnya di tempat Rekjan. Maksudnya di rumah suaminya gitu? Iya. Oh jadi di rumah suaminya. Dan orang tuanya kemana orang tuanya ini? Orang tuanya? Meninggal. Oh jadi orang tuanya sudah meninggal. Dan anaknya ikut sama suaminya gitu. Jadi rumahnya dibiarkan kosong kayak gini nih. Nah tapi kalau yang rumah depan itu masih berpenghuni. Tapi ini meteran KWH masih jalan teman-teman. KWH listriknya masih jalan, ini masih nyala itu. Oke, yuk kita balik lagi. Dan ke bawah sana juga ada rumah, tapi melewati ladang-ladang yang sangat rimbun ini. Jauh ke depan sana tuh ada rumah lagi. Tapi bagus ini, jalannya dikasih lampu gitu, jadi lumayan terang. Ini agak gerimis ini. Kami rasa ini sama seperempat. Sekarang jam 9:04 malam atau jam 21:15. Kalau untuk ukuran di kampung ya sudah lumayan malam ini. Sudah jarang orang yang keluar, kecuali ada keperluan darurat gitu.
Jadi ini ada cerita dari Mas Nasir bahwa dia tuh pernah mengalami hal yang mistis. Jadi menurut cerita dia, sepulang dari undangan selamatan ke tetangganya itu melihat sesosok yang tinggi besar ya, bener? Iya, bener. Di depan rumahnya dia gitu. Nggak tahu apa, mungkin itu yang dinamakan genderuwo. Apa itu genderuwo, bener? Iya, Mungkin. bener. Genderuwo, bener. Bener. Nah, katanya terus Mas Nasir ini teriak-teriak minta tolong ke warga setempat sampai pada datang ya. Iya. Nah, terus setelah beberapa hari kemudian Mas Nasir sakit ya. Iya, sakit. Iya. Makanya kita ke sana ke rumah Mas Nasir sama mau tahu lokasinya di sebelah mana gitu. Ada juga di sebelah kanan itu juga ada rumah tapi jauh. Tapi kalau sekarang ini suka masih kelihatan nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah kelihatan lagi. Nggak. Ya waktu dulu itu aja gitu ya. Iya. Apa ini? Maksudnya diusir atau gimana gitu sama warga setempat atau orang yang bisa gitu? Ya, diusir. Diusir? Iya. Oh, diusir. Ya karena kampungnya begini kondisinya, masih banyak dengan rimbunya pepohonan, masih jarang banget rumah-rumah penduduk, dan sepanjang jalan ini juga nggak ada lampu penerangan jalan. Jadi misalnya kalau nggak bawa senter atau lampu, ya akan sangat gelap gulita. Bisa dicoba ini kalau tanpa lampu, kayak gimana gelapnya. Nih, ini hanya lampu dari lampu flash kamera. Gelap banget. Itu di kampung seberang saya terdengar suara pengajian. Oh, ini pohon apa ini? Tinggi banget. Pohon durian. Pohon durian. Iya. Wih, gede banget ini. Sama ini depan ini pohon ini apa namanya? Pohon duku ya? Iya. Ya karena di kampung ini masih banyak pohon durian sama pohon duku. Dan lokasi kampung ini berada di daerah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Mantap, sudah nggak ada orang yang lewat untuk di jam 9:15 malam. Dan menurut cerita dari orang tuanya, dari Mas Nasir ini, setelah kejadian itu Mas Nasir jadi trauma ya. Iya. Jadi trauma dan katanya nggak berani keluar rumah. Kalau misalnya pengen kemana atau ke warung malam hari, itu ngajakin orang tuanya ya, Iya. ngajakin ibunya ya. Iya. Jadi kayak trauma gitu teman-teman. Nah ini depan ini merupakan rumpun pohon bambu, lumayan lebat ini. Dan katanya kalau rumpun bambu itu suka buat sarang genderuwo gitu. Bener nggak sih? Bener nggak sih Mas?
buat Ya, suka bener. bener Bener. buat suka buat sarang genderuwo gitu. Nah, di depan sana itu ya, di depan sana itu juga ada rumah ya Mas ya? Ada. Ada. Oke, kita menuju rumah Mas Nasir. Oke, kita nanjak. Jadi rumah Mas Nasir juga lumayan terpencil dari para tetangga. Agak jauh dari para tetangga gitu. Mas Nasir, depan Mas Nasir. Ayo. Ya, depan. Sambil tunjukin posisinya di mana. Di mana Mas? Ya, di sini. Di sini, Iya. di pohon ini ya. Iya. Nyandar di pohon ini katanya. Iya, nyender. Nah, jadi sepenglihatan Mas Nasir, sosok yang tinggi besar itu nyender di sini, di pohon apa namanya? Pohon duku Mas ya? Iya, tubuh. Oh, pohon duku. Nah, semenjak kejadian itu barulah dipasang lampu ini. Nah, lampu ini baru nih teman-teman. Jadi semenjak kejadian itu baru dipasang lampu. Kalau dulunya waktu kejadian gelap Mas ya? Iya, gelap. Oh, karena baru dipasang lampu penerangan jalan ini. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi yang nampak-nampak kayak gitu. Sudah nggak ada lagi penampakan-penampakan kayak gitu. Sudah aman. Tapi kalau traumanya itu katanya masih sampai sekarang. Menurut cerita dari ibunya Mas Nasir ini juga, kalau ke warung juga ngajak ibunya gitu. Oke, Mas, kita menuju rumah Mas Nasir. Iya. Dulu Mas. Ini dia rumah Mas Nasir bersama ibunya. Hanya tinggal berdua sama ibunya karena saudara-saudara dari Mas Nasir ini pada merantau ke luar Pulau Jawa. Jadi sudah jauh dari tetangga teman-teman. Sana juga jauh. Oke, kita coba ke depan sana. Kanan kiri ini juga sudah penuh dengan pepohonan yang sangat rimbun ini. Sudah jauh dari tetangga.
Apa itu putih-putih? Kirain pocong. Nah, itu tadi cerita dari Mas Nasir yang punya cerita mistis yang sepulang dari Kenduren. Kalau bahasa sini, mungkin kalau bahasa Sunda namanya ngariung. Jadi waktu dia pulang dari Kenduren, pas di depan rumah tadi dia melihat sosok hitam tinggi yang mungkin kalau orang sini menyebutnya genderuwo. Itulah cerita dia. Tapi soal percaya nggak percayanya saya kembalikan ke diri masing-masing. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian explore malam kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gelap coy.